Ruby kali ini menjadi pilihan band dari teman-teman EVOS Lynx. Kita bergerak ke band ketiga di band page pertama. NG kira-kira bakal nge-band apa karena masih banyak banget yang kebuka. Ada Barat, Xborg, Paquito, Matilda, Poveus itu masih banyak banget yang kebuka. Dia harus pilih salah satu dan Lynx Your menjadi pilihan team band is dimana banning. di hari pertama Karamel menggunakan Lynx. Oke, dan ini otomatis ada yang akan lepas antara Paquito atau Matilda. Mungkin bisa jadi dua-duanya. Tapi ini untuk mid lane-nya masih kebuka semua sih. Selena, masih ada Yves juga, mungkin ya Parsha salah satu mid laner yang cukup kuat juga. Ini masih open semua. Sementara kalau kita lihat dari junglernya mungkin masih ada Barat juga yang masih open. Apa yang bakal di-ban? Dari EVOS, satu ban ketiga. Barat maybe? Mungkin bakal gerak ke arah Baras karena tadi Blood N1 juga menggunakan Barasnya cukup baik ya. Sakit dan beberapa kali di Eternal kami bisa memukul mundur walaupun di dodge tapi masih bisa memukul mundur gitu teman-teman dari Swing. Masih cukup bingung tapi oke, Matilda berarti masih ada Paquito, masih ada Poveus, Esmeralda, Baras juga masih terbuka kali ini. Apakah Blood N1 akan percayakan lagi dirinya menggunakan Baras ataukah akan menjadi pick yang tidak kita duga lagi seperti kemarin ya, dia menggunakan Paquito jungle gitu kan, atau mungkin Baxia jungle karena dari seorang Blood N1 kadang dia picknya tidak bisa kita sangka-sangka. Dan ya Paquito di secure di first pick oleh teman-teman dari saya Sepatu Fiteri. Oke, Paquito untuk diambil pertama sih memang support ya. Tapi hati-hati tuh dari EVOS bisa banget untuk ambil Barat yang bisa dibilang juga Barat ini salah satu hero yang kuat untuk match up sama Paquito. Tapi dia lepas langsung diamankan. Dan satu hero lagi, Barat. Wow, Barat dan Yves ini sih kuat banget harusnya, dimana kalau Baratnya bisa jadi tameng di depan gitu kan, ngasih pressure ke musuhnya di depan, Yves dari belakang buka pakai remote manipulation. Tapi jangan salah, dengan adanya Paquito mungkin bisa aja jadi Sepatu Fiteri nyerang ke arah belakang ke posisi seorang Yves. Yes, dan ini gampang banget untuk di cancel dengan knock strike-nya nanti ketika stack udah merah. Dan Barat dikonfirm. Oke. Ini bisa jadi Barat samping juga sih untuk match up sama Paquito. Tapi masih belum tahu juga karena memang strategi dari setiap tim agak berbeda. Betul banget. Jadi mungkin kali ini cukup berbeda dan ada Chang'e. Wow, akhirnya kita melihat Chang'e kali ini yang langsung saja di lock oleh teman-teman dari Sepatu Fiteri. NG ini Chang'e-nya buat Pi. Kenapa nggak Pi-nya pick sendiri gitu ya? Oke, dan Pi mengamankan Akai untuk NG. Oke, jadi tukeran. NG ngambilin yang buat Pi ngambilin buat NG ya. Dan Akai di sini akan menjadi satu roper yang cukup baik menurut gue dengan Hurricane Dance. Tapi gue agak khawatir ya kalau misalnya Akainya pakein Hurricane Dance. Kalau nggak kena tempo kan udah pasti acak ya kelemparnya gitu pakai Hurricane Dance. Nanti Chang'e-nya kayak makin susah dong ngarahin Meteor Shower-nya. Ya, itu mungkin bisa jadi terjadi, tapi kalau emang kondisi darurat it's okay sih. Yang penting Chang'e jangan mati dulu. Penting Chang'e jangan mati. Itu bisa jadi untuk musir musuh yang masuk ke Chang'e kali ya dari seorang Akai sendiri. Dan kita bergerak ke pick 3 dari tim EVOS Lynx. Kira-kira bakal nge-pick apa ya? Dari kelihatannya sih udah ada Barat. Barat ini bakal dipakai jungle kah sama Karamel atau bakal dipakai saat lain itu masih fleksibel ya. Kufra bisa cancel Akai. Oh, Roger. Oke, dia ngambil Rogernya dulu otomatis dari teman-teman Sense Spartan harusnya udah tahu nih. Baratnya bakal dilempar ke samping, Rogernya yang bakal ngisi jungle. Ini agak kurang efektif bisa dibilang. Kalau ketika EVOS yang ngambil Romernya dulu nih, di pick ketiga, itu Baratnya masih fleksibel. Jadi si Sense Spartan ini harus mikir ban apa kalau Baratnya jungle. Nah, ketika udah di ban, hero-hero yang bisa nge-counter, nanti Baratnya tiba-tiba dilempar ke samping. Nah, itu salah satu strategi juga sih sebenarnya untuk pick. Tapi dengan sudah ada Roger yang di-pick, otomatis dari teman-teman Sense Spartan udah bakal mengira kemungkinan besar Baratnya akan dilempar ke samping. It's okay, nggak masalah, masih ada Akai juga. Akai ini cukup oke sih untuk melawan Roger dan Barat karena CC-nya cukup cukup lama dan Jiren juga nggak terlalu lama. Yap, betul sekali. Dan kali ini udah ada Lunox yang mana tadi Pi menggunakan Lunoxnya, maksud gua Macha, penggunaan Lunoxnya sangat baik dilakukan oleh Macha yang akhirnya dapat respect band ternyata dari teman-teman EVOS Lynx daripada Rese nyusahin lagi dengan order briliannya ke arah belakang. Oke, mendingan Machanya nggak usah main ini lagi Lunox karena mungkin kalau misalnya Baratnya side itu bisa banget ya dibantu oleh Lunox itu. Dan jadi nggak usah deket-deket sama Barat. Dan kemudian ada Grok kali ini yang sudah di-ban. Cukup menarik. Ada pemilihan Grok yang di-ban karena kita udah lama gak lihat ya, entah itu di-pick ataupun di-ban dari seorang Grok itu sendiri. Oke, salah satu tank yang memang tank ini sisanya udah nggak banyak sih. Udah banyak banget di-ban. Tapi kalau kita lihat sebenarnya masih ada Kufra juga. Kufra masih bisa banget karena kita tahu dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Range-nya itu bisa ngebuat momen untuk teman-temannya mungkin
mungkin dikomboin sama hero-hero tercang ataupun seperti dengan Eve ya, dengan pas kena Terry Rage-nya gitu kan dibuka di manipulation itu bakalan jadi susah banget gitu untuk teman-teman saya Spartan Terry. Dan kita lanjut ke band terakhir di mana Explore udah di band. Cukup menyusahkan mungkin kalau misalnya ada hero-hero masuk ke arah belakang. Walaupun kita tahu sebenarnya Roger itu hero MM anti assassin ya, tapi balik lagi kalau misalnya dia dengan kondisi tertekan, Roger juga nggak bisa maju, nggak bisa world transformation, jadi bakalan dihilangin aja hero-hero ke arah belakangnya. Benedetta-nya udah di ban dan kali ini harus selamatkan salah satu romer dulu mungkin. Yap. Dan event buat rate-nya nanti ke plastik. Tapi gak tahu strategi apa yang bakal dilakukan. Oh no, Rafa. Oke. Rafa biasanya enak sama Barat. Tapi gak tahu ini bisa jadi ya EVOS ini punya strategi lain kayak mungkin Baratnya tetap dari jungle gitu kan. Who knows, kayak strategi dari masing-masing tim pasti berbeda-beda. Oke. Jadi tadi Lip juga sempat bilang sebenarnya Barat sama Rafael itu bakal jadi combo yang cukup bagus ya. Dengan Barat yang udah tanky ditambah dengan Rafael bantuan movement speed dan juga ada heal yang bisa digunakan. Nah, itu bakalan jadi bahaya buat teman-teman Sense Spartan. Tapi jangan khawatir, Sense Spartan berhasil dapetin Esmeralda. Yang mana kita tadi lihat juga ya penggunaan Esmeralda dari seorang Mutmut itu bagus banget untuk nahan area depannya. Dan wow, Hanzo kah? Ini menarik sih, ini bakalan ditinggalin badannya dan bayangannya yang gerak itu bakalan sedikit sulit untuk dicari. Kalau gitu menurut gua dari teman-teman EVOS Link, kalau Hanzo di pick berarti EVOS Link harus cari seenggaknya hero belakang yang dengan mobilitas tinggi bisa nyari badannya seorang Hanzo ini. Oke, dan memang Roger ini dia spesialis untuk lawan assassin. Tapi kalau kasus yang ini assassinnya agak beda sih. Hanzo ini memang dia butuh satu orang yang nge-target ke dia atau kalau enggak nanti damage outputnya bakal gede banget gitu dan gak habis-habis. Dia juga gak bakal takut ketika dia pakai ulti maju ke depan, ya di kill pun dia masih selamat yang aslinya gitu loh. Oke. Last pick apa yang kira-kira bakal diambil sama EVOS? Nomor udah ada, mid lane ada, satu gold laner. Wow, Alice. Dan si Alice mungkin yang lebih sustain karena biar gak gampang di kill siapa Hanzo. Alice cukup oke. Kita akan lihat apakah Alice-nya bakal dikonfirm. Ini sih Alice bakalan jadi bagus. Wow. Ini Alice bisa banget buat masuk ke arah seorang Chang'e dan itu bakalan ngeribetin teman-teman dari Sense Spartan Terry. Berarti ada dari salah satu mereka yang harus aware lihat ke arah Chang'e-nya karena Alice-nya bisa masuk ke arah belakang. Dia bisa regen juga, bisa ngebuat teamfight-nya jadi lebih sustain lagi dan Sense Spartan kali ini harus enggaknya bisa matiin damage dealer dari EVOS Link biar Alice-nya gak leluasa masuk ke belakang. Ini kayak gitu. Kalau nggak bisa jaga belakang ya udah balas ke arah belakang EVOS Link biar Alice-nya juga nggak berani buat maju ke depan gitu. Oke, dan kita bakal lihat nih, sebenarnya kalau dilihat dari agresivitas hero-nya masing-masing, mungkin di awal ini nggak bakal banyak pertempuran ya. Soalnya kalau kita lihat romernya juga, Rafaela bukan romer yang punya stun di awal, dia punya stun di level 4. Mungkin kalau zoning bisa dengan retribution-nya, Holy Retribution, dan kalau misalkan Akai juga dia punya CC-nya di level 4. Yang paling gampang untuk dapetin kill, Hurricane Dance. Jadi seharusnya di awal-awal pertandingan ini nggak bakal banyak kill yang terjadi. Tapi nggak tahu, kadang rotasi yang nabrak juga itu bikin ada korban dan akhirnya ada point kill. Dan ini dia, kita masuk di game kedua kita, di match kedua antara Sense Spartan bakal berhadapan sama EVOS. Skor 1-0 sementara untuk EVOS, tapi tenang untuk para fansnya. Tetap didukung, jangan sampai ada kecurangan poin atau apapun yang kalian gak inginkan di game kedua kali ini. Oke, kali ini di game kedua gua rasa dari Sense Spartan Terry harusnya dengan komposisi tim seperti ini harusnya bisa untuk memberikan perlawanan yang cukup keras ke arah EVOS Link. Tapi EVOS Link juga nggak akan begitu saja membiarkan teman-teman dari Sense Spartan Terry untuk mencuri poin karena mereka juga butuh poin bener-bener ya. Sama-sama lagi di bawah nih, sama-sama 0 poin di klasmen. Jadi mungkin dari dua tim bakalan sama-sama ngotot, tapi kali ini NG dan Tal sudah saling sapa menyapa di area mid. Sementara itu di arah atas ternyata Alice-nya diketemui sama Esmeralda. Ini bakalan jadi cukup kesulitan. Esmeralda-nya nggak ditempel dong sama Alice kalau gitu. Dan Rafaela coba backup ke arah atas. Macha hati-hati harus mundur terlebih dahulu karena Tal sudah menyadari bahwa Macha kali ini memberikan pressure yang cukup ke arah seorang Alice. Ini Talnya bener-bener ganggu banget sih. Macanya dibuat di belakang banget dan Alice-nya dikasih farming, minionnya ditahan, pinter banget dari Violet. Ini biar minionnya nggak maju nih, biar nanti tabrakan minionnya selanjutnya di sini lagi. Yap. Ini enak banget sih untuk farmingnya Alice, jadi nggak bisa di pressure juga sama si Macha. Oh, dan kita lihat dari Bulat N1 di sini. Oh, ini yang menarik berarti Bulat di side ya, Pi yang jungle ya ternyata ya. Yes, mungkin karena signature hero mungkin ya. Oke, mungkin Pi kalau pakai Hanzo gila ya. Jadi
benar-benar dikasih ke seorang P, dipercayakan game kedua kali ini untuk P menjadi jagoannya, tapi Lipi ternyata cukup kesulitan menghadapi seorang Chang'e di arah mid lane. Sementara itu kita lihat udah ada satu pencapaian dari seorang P. Oke, bakal coba dilompatin aja tersan, tapi kita Karamel di arah belakang mencoba untuk kabur. Meteor Shower coba dibuka kali ini, Mut coba mengejar seorang Karamel, dan Karamel sekarang cukup terjepit first blood berhasil didapatkan oleh seorang Chang'e. Bagus sekali Mut di sini. Nice sekali nampaknya dari rotasi yang berbuah hasil ya di top lane. Ini dari inisiasi NG yang sangat bagus, Petrify-nya tadi on point banget, dan P juga yang ada di momen yang dibutuhkan. Well play banget sih untuk rotasi awalnya. Satu kill yang menjadi boosting network utama. Tapi Turtle udah mulai spawn, siapa yang bakal set up terlebih dahulu? Let's see, Hanzo udah mulai ngambil di daerah sekitar Turtle. Namun kalau kita lihat dari EVOS, dia masih sibuk untuk dapetin purple buff dulu nih. Tuh, masih coba untuk dapetin purple buff dan Meteor Shower digunakan oleh seorang Mut. Coba untuk clearing wave aja, bagus banget sehingga rotasi dari teman-teman Spartan Victory lebih cepat lagi. Dan kali ini Spartan sedang coba untuk mendapatkan Turtle, cuman ada gangguan dari seorang Pika nih. T-Rex bakal coba ganggu di area Turtle, dan Turtle pun berhasil terreset. Kali ini Pi coba maju ke arah depan, Tal berhasil mundur terlebih dahulu, tapi apa bakal dicobain lagi, tapi ternyata Baras ini cukup terjepit dan seorang akan coba menelan satu player, berhasil menelan dilempar ke arah belakang. Ada Real juga coba dibuka kali ini, tapi Yip berhasil menumbangkan seorang NG dan harus mundur terlebih dahulu. Karamel di sini coba untuk maju, tapi ada zoning out dari seorang Mut cukup baik dengan menggunakan Meteor Shower-nya. Oke, dan kali ini Turtle bakal diambil untuk EVOS seharusnya, karena zoning out yang sedemikian rupa cukup baik dari EVOS tadi membuat teman-teman dari Spartan harus mundur dulu, dan Turtle bakal free. Oh no, ternyata ada podcast yang coba untuk dilakukan. Akai melempar blender dulu di depan dan masuk dari P, bakal coba untuk di retribution mungkin. Wow, berhasil dicuri sama P, dan kali ini masuk dari bulat dengan tembakan strike yang sangat sakit menumbangkan satu buah Pika. Wow, bagus banget dari seorang P ya, berhasil men-steal Turtle yang sudah dimulai oleh teman-teman dari EVOS Link. Tapi sayang sekali dari sini EVOS Karamel akan coba mengamankan Little Wonder yang berhasil ia secure kali ini. Udah dicek juga tadi sebenarnya sama seorang NG, tapi masih berhasil untuk diamankan. Sementara itu P sedang melakukan rotasi ke area bottom lane, di mana udah ada Bulat N1 yang sedang melakukan push ke arah outer turret milik EVOS Spring. Baratnya baru sampai, tapi gak boleh dipaksain. Oke, ternyata buat N1 mau coba untuk cutting minion aja dari arah belakang. Gimana kita di mid juga rusuh banget ya antara NG, Mut dan juga Lipi. Kemudian ada Tal yang sedang saling colek-mencolek trading damage aja, dan NG harus pulang terlebih dahulu karena sudah menerima cukup banyak damage dari teman-teman EVOS Link. Oke, sementara kalau kita lihat dengan adanya Turtle yang diambil tadi dan satu kill, ini melihat bahwa networknya mulai dikuasai sama teman-teman dari Spartan. Walaupun memang belum terpaut jauh, hanya sekitar 1000 lebih lah, hampir 2000. Tapi ini udah menjadi startup yang cukup oke sebetulnya, dan dari EVOS ini nggak boleh sampai kendor. Hero yang dimiliki sama EVOS scalingnya memang cukup oke. Tapi dengan adanya Roger, early game sebenarnya boleh sih agak sedikit galak gitu loh. Betul sekali, dan kali ini kita lihat di area bottom lane, hati-hati dari seorang Pika menerima cukup banyak tekanan dari teman-teman Spartan Victory. Bagus banget di sini P coba masuk ke arah belakang, tapi masih berhasil untuk mundur dari seorang Pika. Ada backup juga dari Tal kali ini yang muncul, tapi coba diblok aja sama seorang NG. Sementara itu Bulat N1 masih cukup nakal, ternyata coba untuk masuk ke area pertahanan dari tim EVOS Link. Itu jauh banget ya Elisha di bawah, dan kita lihat kali ini Pika coba di terus welcome, satu player berhasil total lagi, Hero Can Dance langsung dilempar ke arah turret, dan NG menjadi makanan untuk T-Rex kita ini. Sementara itu di sisi lain ada Chang'e yang berhasil ter-takedown oleh seorang Alice Violet. Di arah depan satu player yang coba baik, bukan player juga tadi bisa berhasil kabur, tapi kita lihat ada Macha dengan Polistar mencoba maju juga untuk mendefend di arah mid, dan masih berhasil untuk mundur. Alice dengan escape tools yang cukup baik. Lagi-lagi tadi jauh banget dia kondangan masuk sampai inner turret, tapi masih berhasil untuk mundur lagi-lagi. Wow. Oke, percobaan yang cukup baik sebenarnya dari EVOS. Tadi dia coba komit untuk dapatin dari outer turret mid lane-nya, tapi masih belum maksimal karena defense yang dilakukan sama Spartan ID juga cukup solid. Ini membuat kalau game ini semakin panas lagi ya, semakin net game semakin panas. Banget, ini late game bakalan jadi makin panas lagi. Sebenarnya dari dua tim ini sama-sama punya investasi late game yang cukup baik. Ada Alice dari EVOS Link dan juga ada Chang'e ya dari Spartan Victory. Tapi kita tahu di sini sudah mulai cicil-cicil aja dan menerima beberapa trading damage dari teman-teman Spartan Victory. Lagi-lagi Meteor Shower-nya digunakan untuk clearing wave aja. Bagus banget dari seorang Mut agar rotasinya jadi lebih cepat lagi. Sementara itu Tal coba membuka map terlebih dahulu, hampir saja tercuri, tapi masih bisa secure ternyata Little Wonder-nya oleh seorang P. Dan Turtle apakah akan dicolek ataukah hanya sebagai pengalihan saja, tapi NG cukup pusat dalam mid. Violet di sini cukup menggila menggunakan Alice. Sementara itu kita lihat Pak Twito, hati-hati
sedang terjepit oleh 4 player dari EVOS Link, masih berhasil untuk mundur. Apakah Turtle akan coba digunakan untuk menjadi bahan pengalihan dari EVOS Link untuk menarik Senspa Tarfiteri datang ke arah mereka, tapi ternyata tidak terpancing. Teman-teman dari Senspa Tarfiteri akan mencari peluang lainnya. Kalau kita lihat rotasinya bakal gerak ke arah atas, mereka udah mulai baca nih, Elisnya udah cukup ganggu. Dan hati-hati Violet sedang coba untuk dipukul mundur oleh teman-teman dari Senspa Tarfiteri. Hati-hati masih berhasil untuk escape, ternyata Violet, tapi udah cukup banget Falling Star Moon yang masih belum mengenai seorang Violet kali ini. Jadi buka juga Meteor Shower ke arah seorang Violet, masih berhasil untuk ke arah belakang, tapi dikejar oleh Pi dan berhasil ter-take down di sana. Alice bagus banget Pi. Gila, ini big play banget sih dari Pi. Pertama dengan ultimate yang di open tadi bagian bottom lane, badan aslinya kelihatan, dia pindah langsung ke bagian Hanzo aslinya yang di depan, dan di top lane juga tadi ada sedikit goncengan maut ya yang coba dilakukan ketika Eris yang ngejar. Wih, well play banget sih dari Pi. Ya betul sekali dari Pi, ini benar-benar tangannya fast hand banget. Dan kita lihat balik lagi ke arah Karamel. Ini Karamel masih belum menunjukkan performa yang cukup maksimal di game kedua, tapi nggak masalah, mungkin sebagai MM dia butuh farming dulu. Sementara itu udah coba diangkat terlebih dahulu oleh seorang Elis. Hati-hati, Violet di sini udah menjadi incarannya, bakal coba masuk ke arah seorang Mood. Dan welcome dari seorang Pika kali berhasil menelan satu player. Flicker dan dimutain ke arah belakang. Moodnya berhasil ke take down, tapi Hurricane coba digunakan untuk mengusir teman-teman dari EVOS Link. Karamel kali ini datang untuk mencari target barunya NG dalam bahaya dan berhasil ter-take down oleh seorang Karamel. Oke. Ini kalau kita lihat dari networknya mulai dikejar sih sama EVOS yang tadinya keunggulannya sebenarnya udah hampir 2000, dan kali ini mulai dikejar lagi. Clear minion aja dengan Hanzo-nya. Ini masih aman sih, tengahnya masih bisa di defense. Ada Chang'e, ada Hanzo, ini bakal menjadi push mid yang berat sebenarnya untuk EVOS. Namun kita lihat di top lane, Elis mulai bisa menguasai tempo, mulai bisa untuk mengepres balik dari Macha namun tidak punya mana. Macha sibuk untuk potong wave lagi, namun turret di depannya bakal coba dihancurin dan berhasil didapatkan oleh Roger. Yes, betul sekali. Kali ini teman-teman EVOS ini udah mulai menemui tempo permainannya, tapi dari Sespatan juga udah mulai membaca. Pi di sini udah cukup berbahaya, coba mendatangi seorang Pika yang cukup kuat di sana, cukup tanky. Masih coba dikejar ternyata oleh seorang Pi, masih cukup penasaran, tapi Pi gak mau nyerah, ternyata harus mundur terlebih dahulu. Pika cukup tanky kali ini untuk menahan beberapa serangan dari seorang Pi. Turtle sudah kembali up, akankah terjadi kontes lagi ataukah akankah berhasil di steal lagi? Kita lihat juga dari retrinya masih ada ya dua-duanya. Mungkin kalau mau kontes masih bisa banget, dan setelah itu udah ada setup yang dilakukan oleh EG dan juga Bullet N1 ya di area Turtle. Oke, dan kita masih menunggu nih siapa yang bakal melakukan setup terhadap Turtle-nya. Ini kalau di reset lagi jadi loss. Jadi set lagi jadi loh. Makanya kita bakal lihat intertransnya udah jadi. Ini bakal lebih menggila lagi harusnya dari Violet. Namun kali Turtle yang berhasil di setup sepertinya sama Karamel, dan bakal jadi Turtle yang berhasil diamankan untuk EVOS. Sementara itu Pi sedang mencoba mencari keuntungan gold lainnya dengan melakukan split push dan juga mencuri beberapa monster hutan yang ada. Saat itu gua lihat kayaknya Inner Turret bakalan cara Pi aja, tapi hati-hati teman-teman EVOS Link ternyata udah mulai tahu. Oke, bakalan cabut terlebih dahulu dari seorang Pi di sini. Dan di sisi lain kita lihat juga ada Chang'e yang berhasil men-take down satu player, tapi Karamel ternyata mencoba mengejar seorang Pi. Kali ini tanpa adanya backup dari siapapun, akankah coba untuk di counter play? Gak bisa. Pi sakit banget dari seorang Karamel, kali ini berhasil menumbangkan Pi seorang diri tanpa adanya backup yang cukup membantu karena backupnya juga terlalu jauh. Violet kali ini mencari Bullet N1, masih berhasil untuk kabur. Karamelnya nungguin, dia tidak bakal coba dicakat-cakat kah? Sama seorang Karamel, gak ada backup lagi. Ayo, Akai bakal coba untuk datang beserta seorang Chang'e, tapi masih berhasil untuk escape dari seorang Bullet N1. Creating space yang tadi sebenarnya ketika momen dimana Pi dikejar sama Karamel, dari kesempatan dia berhasil dapetin mid lane turretnya. Ini benar-benar creating space yang cukup bagus. Jadi secara gak langsung Turtle tadi ditukarkan sama satu inner turret di top lane dan satu outer turret di mid lane. Cukup oke sih sebenarnya. Ya betul sekali, sehingga tadi dari Pi bisa dapetin peluang gold lainnya lah ya, walaupun teman-temannya tadi kehilangan Turtle. Dan sekarang kita lihat kalau dari rotasinya sih lebih ke arah EVOS Link, dia rotasinya cukup solid. Sementara itu teman-teman dari Spartan gak kalah solid, mereka coba untuk dorong bottom lane dan juga top lane-nya, yang menurut gua ini bakalan bagus untuk mendistraksi teman-teman dari EVOS Link. Seenggaknya ntar buat team fight mereka jadi terpecah, bisa nge-pick off satu persatu. Bahkan sementara itu kita lihat ada Eli seorang diri, ada Esmeralda juga dibantu oleh Aka yang sudah mulai di zoning di area hutan. Tapi hati-hati, menurut gua Mood terlalu offside di sana. Dan di sini Violet lagi coba untuk kabur dari serangan 3 player. Molly mencoba digunakan ke arah depan, tapi hati-hati di sana Violet bakalan bisa untuk menarik darah yang cukup banyak. Masih bisa reger lagi live steal-nya, kencang banget. Masih coba dikejar Violet, tapi kita lihat di arah belakang Hanzo-nya berhasil ter-take down oleh seorang Roger. Dijepit dari belakang Hanzo-nya, sayang sekali. Gila, buying time yang sangat baik dari Violence ketika ada Hurricane Dance, langsung pakai Winter Truncheon, dan kali ini bulat
Cuma untuk poking damage saja dia nggak boleh terlalu komit karena posisinya juga kehilangan satu jungler. P lagi belum respon juga. Sementara kita lihat Violet masih sibuk untuk push di arah bottom lane. Ini bener-bener ngedistract banget sih. Keberadaan dari Violet ini di arah bottom lane bener-bener ngedistract. Jadi membuat teman-teman dari Sense Spartan kebingungan. Namun kali ini Lordnya udah mulai setengah darahnya. Bakal dikomit mungkin. Yap, betul sekali. Apakah akan dikomit? Karena kalau kita lihat di sini NG masih kekurangan manpower juga, di mana ada Esmeralda hati-hati dari belakang. Tapi akan berhasil menelan seorang NG kali ini. Bakal coba dibackup oleh Meteor Shower. Violet udah cukup low banget di arah belakang. Tapi lagi-lagi dari seorang Karamel Roger dapatkan another point kill. Esmeralda juga berhasil menculik seorang Tal. Kali ini dari belakang Blood and One seorang diri. Harus menghadapi Karamel. Coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata Azonya juga bakalan coba untuk mencari targetnya di sana. Maca udah cukup low banget. Tapi kita smooth dan juga seorang Pink coba mendapatkan bangsa barunya. Nabi dari mundur harus mundur terlebih dahulu. Macam yang sakit banget. Masih ada flick out yang cukup baik dibuka dengan Meteor Shower yang memukul mundur seorang Karamel. Tersisa 2 player aja. Bahkan sekarang dari Akainya udah respawn cepet, lama banget ya team fight-nya. Dari Akainya mati sampai hidup lagi tuh cukup sustain dari seorang Hanzo dan juga ada Mut tadi sebagai cakep ya. Oke, paling nggak Lordnya nggak jadi di setup dan kali ini mulai di reset lagi. Sementara EVOS berhasil dapetin outer turret yang ada di mid lane. Dan kali ini dari EVOS juga langsung fokus coba setup karena turtle dulu. Mungkin ngamanin 2 buff biar lebih aman. Sementara kalau kita NG bener-bener nggak mau ngelepas posisi dari informasinya Lord sih ini. Oke, karena sekarang sedang ada azan maghrib yang berlangsung, kita akan sejenak dulu untuk diam karena kita sedang menghargai azan yang ada di masjid kalian masing-masing. Jadi kita tidak akan komentar dulu ya. Blue team has slain the Lord. Blue team hero has been slain. Wow, terjadi trading kill di sini, 2 tukar 1 dari Fosling dan Maca masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Karamel sedang mencari incarannya NG menjadi target selanjutnya bagi Karamel, tapi masih berhasil escape ke area turret. Yes, Lord yang berhasil diamankan tadi sama Sense Spartan dan kali ini udah muncul walaupun harus menumbalkan 2 pemainnya. Yes, dari EVOS juga udah kehilangan 1 pemain, tapi kali ini Lordnya harusnya bisa di-clear sih sama teman-teman dari EVOS. Betul sekali, dan kali ini ada Lord yang sudah hadir di arah top lane. Dan Pika coba untuk menghancurkan terlebih dahulu Lord yang ada. Sementara itu kita lihat di arah bottom lane Blood and One sedang melakukan usaha split push. Sementara di bottom lane kita lihat Bulat kritik space lagi mengincar karena Karamel masuk dari Violet. Sakit banget damage-nya dan coba diklikan Pouch lagi namun ada counter attack yang sangat banget dari Weekend Deadshot namun berhasil di fight Karamel dengan bloodout yang sangat sakit. Maca kali ini menjadi next target. Masih ada slow lagi dan backup yang sangat baik dari Mut berhasil menyudahi perang. Sementara top lane bisa kita lihat Lordnya bisa di clear sama Pika. Yes, betul sekali, dan kali ini Pika berhasil mencegah Lord seorang diri. Sementara itu Blood and One akan coba hadir untuk memberikan pukulan dulu ke arah Pika, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Hati-hati, Pi di sini sudah menerima cukup banyak damage. Seorang Karamel bakal dicakar ke arah dalam dan Karamel kali ini berhasil mendapatkan another point kill untuk dirinya. Wah, ini Karamel sih dari awal tadi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba sekarang dari mid lane game-nya udah mulai berasa damage sama seorang Karamel. Dan turret di arah mid lane bakal coba dikomit, tapi adanya Meteor Shower dari seorang Mut ini berhasil memukul mundur teman-teman dari EVOS League. Sementara defense kali ini yang dilakukan sama teman-teman dari kesempatan walaupun tadi dia dapetin Lord, tapi akhirnya malah dia yang harus di defense karena tadi ada blunder di bottom lane. Sangat sayang banget. Detonas welcome dimakan lagi dari Mut-Mutnya namun tidak ada follow up damage. Kali ini sudah ada reward manipulation. Damage masih kurang, sakit banget damage dari Pika. Sudah ada Hurricane Dance yang sangat baik dari NG, berhasil mendapatkan 1 kill juga karena Pika namun Karamel mengamuk. Masih punya Legend Punch, mungkin Retribution dan Legendary Thrill menyisakan Bulat di belakang. Masih coba ditabrak lagi di Locked Punch, coba untuk survive dan masih bisa survive. Yes, betul sekali, bagus banget. Tapi kita kali ini top lane berhasil diamankan oleh seorang Roger. Dan kalau kita lihat dari segi network ini,
masih cukup bisa terkejar ya sama teman-teman dari Saint Spartan karena cuma tertinggal sekitar 1000 gold aja. Ini masih mungkin banget buat Saint Spartan ngebalikin keadaan. Cuman yang jadi PR di sini Karamelnya dapetin makan yang cukup banyak dan kita udah gerak kalah 16 menit. Ini bakalan masuk ke arah late game. Bahaya banget dengan adanya Elise yang dimiliki dengan Evo Sling. Ini bakalan jadi ancaman cukup besar untuk Saint Spartan Viteri. Dan kita lihat NG sama Mood sekarang belum respawn. Ini tuh momen buat teman-teman dari Evo Sling untuk melakukan push di arah 3 lane sekaligus. Oke, dan ini kalau kita lihat dari networknya sebenarnya perbedaannya nggak jauh-jauh ya, sekitar 1000, 2000 dan begitu terus. Ketika EVOS naik 2000, nanti gak lama kemudian Saint Spartan yang naik 2000. Dan ini benar-benar dari awal sampai akhir kayak gini gitu loh. Ini benar-benar stabil dan membuktikan kalau pertandingan kali ini tuh emang sengit banget. Yap, betul sekali Jan. Kali ini dengan adanya Chang'e sebenarnya dia Saint Spartan sih bisa banget ya untuk nahan teman-teman dari Evo Sling yang mau coba masuk ke arah inner turret di arah mid ataupun inhib turret gitu karena dengan Meteor Shower itu cepet banget untuk clearing wave-nya. Tapi balik lagi dengan adanya Elise yang bisa ngegangguin Chang'e-nya mungkin bakalan lumayan sulit. Tapi Elise juga nggak bisa sih langsung masuk ke arah belakang mengingat ini sisa inhib turret dan juga ada inner turret satu lagi ya di arah mid. Tapi nggak bisa semudah itu dari Elise untuk masuk ke arah belakang karena kalau masuk sih dia harus ada backup juga dari teman-teman yang entah itu Rogernya mungkin atau ada reload untuk Elise dan seorang Gift. Dan kali ini Lord akan hadir sebentar lagi. Apakah akan langsung di commit sama teman-teman dari Evo Sling atau dari masing-masing? Ini boros banget sih kalau nggak ada purple buff dari P-nya nih. Dia harus dapetin purple buff dulu biar paling nggak energinya nggak terlalu boros. Benar banget dan kali ini Macha udah cukup tanky kalau kita lihat Pika juga sama udah cukup tanky untuk menang tapi di minimap kita lihat sedang terjadi kerusuhan dari Elise dan ternyata Mood berhasil men-shutdown seorang Elise di sini. Ini momen banget buat Saint Spartan. Kenapa? Karena dari tadi yang rusuh tuh Elise-nya gitu. Sekarang Elise-nya berhasil di take down. Otomatis kalau mereka mau kontes Lord ini bisa banget sih. Dari Saint Spartan. Ini engine sih benar-benar dia ngasih info banget sih. Dia benar-benar ngebuka vision dengan sedemikian rupa. Jangan sampai objektifnya ke curi Ya. sama teman-teman dari EVOS. Informasi pasti selalu didapatkan. Betul sekali dan kalau kita lihat dari networknya sekarang udah seimbang. Tertinggal sekitar 300-400 saja gak masalah. Ini jadi pertandingan yang cukup alot. Kalau gitu sama-sama mereka memegang keunggulan yang gak ada yang ahead ataupun behind. Tapi kali sakit banget ternyata seorang Karamel berhasil men-take down seorang gila Karamel. Sakit banget ternyata masuk ke arah seorang Pi. Tapi kita lihat di sini juga masih ada Macha yang cukup sustain di arah depan Lord. Udah tinggal setengah darah aja tapi di arah mid nggak dibiarin begitu aja. Teman-teman dari Saint Spartan Viteri bakal mengajak teman-teman dari Evo Sling juga depan. Dan karena Wild Cup tidak berhasil menelan siapa-siapa. Ada Meteor Shower yang coba digunakan oleh seorang Mood untuk memukul mundur Pika. Udah cukup sakit ternyata dari seorang Chang'e kali ini memukul mundur seorang Pika. Tapi Lordnya bakal dicolek lagi kah? Oh, bakalan coba dimulai lagi ternyata oleh EVOS. Karena tidak adanya P ini menjadi poin penting juga untuk teman-teman dari EVOS. Mereka berani banget untuk setup Lord dan kita bisa lihat juga posisi dari Bulat dia coba untuk manjangin lane karena dia tahu kontes di arah Lord ini agak sulit. Masuk dari Violet ternyata dengan flicker di depan Pak. Nah ada Hurricane Dance juga. Langsung di reset ke Road yang enggak ternyata kalah merah masih fokus ke arah Lord. Pertarungannya terpecah. Saya langsung tumbang juga dari Akaya masuk dengan Falling Star Moon dan masih bisa diamankan Lord untuk EVOS. Wow, somehow kita lihat di arah top lane itu lagi ada Bakti yang coba melakukan split push. Sementara itu satu inhib turret berhasil diamankan walaupun dua player dari Saint Spartan berhasil hilang tapi yang paling amannya apa? Chang'e-nya masih ada. Seenggaknya dia bisa defense lah pakai Meteor Shower gitu. Dan juga dari Pakitonya berhasil mendapatkan satu keunggulan lainnya yaitu inhib turret. Jadi nggak rugi-rugi banget. Walaupun kalau kita lihat goldnya jadi tertinggal lumayan sekarang sekitar 2000 lebih gitu. Tapi nggak masalah masih ada Chang'e yang hidup kali ini. Hanzo coba mencari targetnya dan nggak ada target yang bisa didapatkan oleh seorang Hanzo ya karena kalau kita lihat ini dari seorang Pika-nya udah cukup tanky. Paling Hanzo tuh bisa masuknya ke Eve atau Rafaela sih karena Rogernya juga dari tadi Karamel udah cukup lincah banget kan. Yes, dan ini dengan adanya Lord apakah EVOS bisa mendapatkan banyak inhibitor turret atau bisa endgame mungkin atau malah dari Saint Spartan yang bisa balikin keadaan dengan counter attack-nya. Yes, betul sekali. Tapi hati-hati Pi kali ini dan Pika juga terlalu offside. Gua rasa ada Hurricane Dance coba mendorong seorang Pika ke arah belakang bahkan coba di backup juga sama teman-teman tapi Timor tadi udah pecah kali ini reload coba dibuka oleh seorang Lipi tapi dia bisa menyelamatkan seorang Pika. Begitu pula di arah atas ada seorang Elise yang cukup kesulitan menghadapi seorang Macha yang udah cukup tebal kali ini masuk satu wave lagi di area mid lane satu ini turret tapi Pi gak mau gitu aja untuk menyerahkan kemenangan ke arah EVOS Link dan juga coba untuk masuk ke arah belakang tapi karena terlalu sakit Polistar mencoba digunakan oleh seorang Macha. Hati-hati di sana Elise cukup terjepit dibuka juga Meteor Shower kali ini oleh seorang Mood Fail aja tapi mencoba untuk masuk ke arah belakang
nggak bisa lagi untuk maju, harus mundur terlebih dahulu. Dua player dari EVOS Wing, Pika dan juga ada seorang Violet yang harus hilang. Masih coba untuk dimajuin, ternyata dari Pi masih cukup penasaran, coba untuk masuk ke arah seorang Lipi tapi masih berhasil escape. Dan ini dia dari teman-teman saya Spartan Viteri, at least mereka 2 tukar 1. Oke, mereka bisa jadi punya peluang untuk ngelakuin push di 3 lane, karena dengan 3 player dari EVOS Wing kayaknya EVOS Wing juga nggak akan maju-maju banget gitu, bakalan nunggu teman-temannya untuk respawn. Sementara itu Lord juga masih lama, 1 detik lagi gitu. Oke, dan ini item udah mulai full nih dari kedua tim dengan efisiensi yang cukup oke. Roger bermain dengan 1 item defense saja, di mana ada brute force, dan kalau kita compare dengan jungle satunya lagi ada 1 immortal yang bahkan dibuat oleh P. Ini mencegah adanya kill yang terjadi ketika dia lagi pinnacle ninja ke depan, namun Macha di top lane ditembakin sama Caramel dan immortalnya pecah. Backup datang kali ini dari NG, Thousand Pounder yang cukup baik, dan Caramel masih di Lycan Pulse, masih ada Hurricane Dash backup yang sangat baik pastinya. Wow, bagus banget sih dari NG di sana, backup ke arah seorang Pakito ya tadi. Oh sorry, maksud gue ke arah seorang Macha ya. Tadi Macanya udah low banget, walaupun sebenarnya Caramelnya benar-benar komit banget ya mau menumbangkan seorang Esmeralda, tapi dengan adanya bantuan dari NG langsung diusir mundur menggunakan Hurricane Dance. Bagus sekali. Oke, dan ini kita bisa lihat dari map controller juga masih dikuasai sama kedua tim. Belum ada yang berat sebelah, di mana ketika NG-nya ini lagi ngebuka vision, di sisi lain juga pasti dari Talnya dia ngebuka vision juga, walaupun memang kalau Tal mungkin lebih ngebuka visionnya pakai skill ya, kalau NG pakai badan gitu loh. Iya, kalau NG pakai badan. Kalau Joja. wow. Dan lagi-lagi Caramel di sini udah nggak bisa ditahan si damage-nya. Oke, Reload Manipulation coba dibuka kali ini. NG berhasil untuk tertangkap kah? Hurricane coba digunakan, immortalnya juga nggak bisa lagi bertahan lama karena langsung aja ditungguin dan langsung ter-take down di sana. Sayang sekali 2 player, di mana kita lihat timing respawn-nya udah masuk ke arah 50 detikan lagi, dan ini cukup banget sih teman-teman EVOS seenggaknya buat mempatenkan kemenangannya dengan ngambil Lord. Mungkin kalau mereka pengen menangnya lebih aman pakai Lord, tapi kalau misalnya mereka pengen cepet-cepet nutup gamenya masih bisa sebenarnya buat dipaksain, walaupun ada jungle yang bisa cepet. Sakit banget dengan Caramel, coba masuk ke arah seorang Bulat N1, coba untuk dipukul mundur terlebih dahulu, masih berhasil escape, dan ada backup juga dari seorang Mutmut. Oh no, ini dengan kehilangan 2 member dari Spartan, apakah dia masih berani untuk kontes Lord? Karena kita lihat dari teman-teman EVOS juga udah mulai datang semua, mereka udah langsung siap-siap setup ke arah Lordnya. Tapi kali ini agak berbeda, di mana Violetnya ini benar-benar ngejaga landing yang jauh. Karena dia tahu sebelumnya Pakito berhasil dapetin 1 inhibitor turret, dan itu yang nggak mau sampai terulang dari support. Dan kali ini Lordnya bakal free sepertinya. Tidak ada kontes yang coba dilakukan karena memang kehilangan 2 member ini menjadi hal yang sangat penting untuk Saint Spartan. Yap, apalagi mereka kehilangan tadi Hanzo sama NG-nya, di mana kita berkali-kali lihat Hanzo-nya seenggaknya walaupun belum bisa men-take down siapa-siapa di late game kali ini, tapi seenggaknya dia bisa ngasih sedikit pressure ya, memecah formasi. Dan NG penyelamatannya kadang-kadang bagus banget gitu, ngebuat tim EVOS juga nggak bisa terlalu komit masuk ke arah Saint Spartan Viteri. Dan kali ini sudah ada 5 player dari Saint Spartan Viteri yang kembali hadir di lane of down dan akan siap untuk mendefend. Bahkan kalau kita lihat dari segi goldnya ya, sekarang EVOS League sudah lebih unggul 4.000 gold ya, dan ini bakalan jadi lumayan sulit karena sebenarnya sih bisa dibilang dua-duanya udah sama-sama full item ya. Masuk ke menit 24, sama-sama goldnya 70.000 ke atas, itu bakalan harusnya udah sama-sama punya item gitu. Cuman ini bakalan balik lagi ke positioning dari masing-masing midnya sih gua rasa, dimana bantuan dari seorang Chang'e ini penting banget untuk menghalau teman-teman EVOS Wing masuk ke area pertahanan dari Saint Spartan Viteri. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai dikawal nih, 3 pemain, 4 pemain bahkan udah mengawal Lord di arah top lane. Bakal di defense seperti apa kita bakal lihat dari Saint Spartan. Masuk dengan Pinnacle Ninja dari Hanzo P, coba untuk kasih damage sebisanya, dan dia harus mundur karena kalau terlalu lama dia bakal terkena stun, dan Meteor Shower juga sudah dilepaskan. Fokus karena Lord terlebih dahulu deh. Total welcome, masih ada Purify, masih bisa selamat, dan belum ada inisiasi yang besar terjadi kali ini. Masih cukup aman. Sementara kita lihat di bottom lane, Violet 1 versus 1 berhasil dapetin turret. Oke, objektifnya sudah diamankan. Ini cukup bahaya, 3 ini turret sudah berhasil diamankan, tapi kali ini Real Ultimate coba dibuka untuk menjoining teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Kita lihat dari seorang Pika coba masuk ke arah belakang, tapi Blood N1 udah cukup low banget, dibuka Meteor Shower kali ini untuk pemukul mundur teman-teman dari EVOS Wing, tapi Violet berhasil masuk ke arah belakang. Mutmut masih cukup read kali ini, Pi coba untuk clearing wave aja, sementara itu Alice berhasil ditumbangkan oleh seorang Mutmut. Datang lagi 1 wave, apakah akan dipaksakan? Bahaya banget kalau dipaksain kali ini, walaupun Caramel udah cukup sakit, tapi mereka udah kehilangan 1 anggota pemainnya, jadi nggak worth it lagi kalau buat dimajuin gitu. Dengan adanya Chang'e gampang banget buat mundur teman-teman dari EVOS Wing. Oke, dengan 4 lawan 5 bisa memancing EVOS untuk mundur terlebih dahulu. Sabar lagi, karena emang kalau misalkan blunder
ini momennya bisa banget dibalikin dengan 26 menit game yang udah berjalan, matinya tuh bakal lama banget dari respawn yang udah lama, dan ini yang benar-benar dihindari sama pemain dari EVOS. Ya, betul sekali. Ini kalau misalnya mereka ada tambahan lagi yang satu mati, seperti yang Lev bilang kemarin, kalaupun udah masuk ke arah late game dengan timing respawn yang masuk ke arah 60 detik, entah siapapun itu, yang penting ada yang satu yang kecil itu bakalan untung banget sih harusnya. Dan Galak kali banget. ini, dari P coba untuk memberikan sedikit tekanan aja, bakal coba untuk diambil satu red buff, tapi nggak jadi karena teman-teman dari EVOS Swing juga cukup aman, masih bisa untuk defense. Dan kali ini real world manipulation coba dibuka karena macet outside Titan Natal, hati-hati ada meteor shower coba dibuka kali ini oleh seorang Mut memukul mundur Pika, cukup tanky kali ini, bahkan dari seorang Mut nggak berasa sama sekali. NG harus sedikit mundur ke arah belakang karena udah cukup low banget dari seorang NG, tapi Detonat welcome yang tidak berhasil dari seorang Pika masih bisa dihindari ternyata oleh teman-teman dari Saint Spartan Terry. Yes, dan Violet kali ini udah kembali ke Line of Down. Ini membuat dari Saint Spartan juga tidak boleh terlalu agresif lagi karena sekarang posisinya sudah 5 lawan 5. Ketika dia memaksakan, nanti jatuhnya malah akan bisa untuk dibalikin keadaannya. Tuh, betul sekali. Dan kali ini Change-nya sih harus ditangkap duluan. Kalau enggak ya kayak gitu, balik lagi kayak gitu tim fight-nya. Bakalan diusir mundur terus-terusan. Ini yang disayangkan dari Blood and One, sekalinya masuk dia sering banget kecil, bahkan sampai darahnya hilang banyak banget. Mungkin harus bikin salah satu item defense ya kali ya, karena dia cukup ini ya, cukup squishy kalau bisa gue bilang. Dan kali ini hati NG lagi-lagi bertemu dengan 3 player dari EVOS. Pika bakal coba menelan, berhasil terkena Detonat welcome dimuntahin karena belakang, tapi dari arah yang lainnya ada Maca coba untuk backup dengan meteor shower. Kali ini Pika coba dikasih Hurricane Dance dan juga dimandiin, ternyata udah cukup low banget. Pika masih cukup tanky, ternyata menahan Mut masih cukup komit, tapi kita lihat di arah yang lain Karamel berhadapan dengan Pakuito masih bisa mundur ke arah yang lain. Hati-hati Karamel jadi kalau di sana, dan bakalan coba untuk dipukul mundur lagi, dan lagi kali ini coba datang mencari target barunya, tapi masih cukup tanky teman-teman dari EVOS Link, gak berhasil di take down sama sekali oleh teman-teman dari Saint Spartan Terry. Oke, berhasil memaksa mundur dan reset lagi kali ini. Lord juga belum di set up, dimana minion yang maju